Halo guys, balik lagi bareng gua Arif J. Kristiadi, tentunya masih di channel Glory Construction, di mana kita membahas seputar dunia konstruksi. Oke, jadi hari ini gue bakal menjelaskan ke kita semua apa aja sih masalah-masalah yang bisa terjadi dalam pemasangan tiang pancang. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke video penjelasan. Jadi permasalahan yang akan kita temui dalam pemasangan tiang pancang itu terbagi atas dua. Yang pertama itu masalah teknis dan yang kedua itu adalah masalah non teknis. Oke, jadi untuk yang di masalah teknis itu terdapat tiang pancang yang tidak mencapai set, kepala tiang pancangnya pecah ataupun retak, sambungan tidak sempurna, posisi tiang menyimpang ataupun miring, keruntuhan penetrasi, dan juga tiang pada tanah yang lunak. Nah, untuk masalah yang non teknis itu ada getaran pemancangan dan dampak. Oke, untuk permasalahan teknis yang pertama dalam proses pemasangan tiang pancang, yaitu tiang tidak mencapai set, yang artinya tiang pancang tersebut tidak mencapai kedalaman dalam tanah yang keras ataupun spesifikasi tanah yang kita inginkan. Berikut contoh gambar yang bisa kalian lihat di sebelah sini. Contoh-contoh alat berat yang bisa kita gunakan dalam proses pemasangan tiang pancang bisa kita lihat di gambar berikut ini dan di sini. Ya, jadi alat-alat berat tersebut itu mengakibatkan polusi udara yang sangat mengganggu lingkungan sekitar. Contohnya itu seperti alat berat. Jadi kita masuk bagian yang ketiga, masalah teknis tentang proses pemasangan tiang pancang, yaitu sambungan yang tidak sempurna. Bisa kalian lihat di gambar berikut ini, di sini. Nah, jadi di gambar kali ini tuh kalian bisa lihat ya, dimana penyambungannya itu tidak sempurna. Masuk ke bagian yang keempat, yaitu masalah teknis dalam proses pemasangan tiang pancang ya, yaitu posisi tiang yang menyimpang, di mana toleransi posisi titik pancang yang bergeser pada umumnya itu ditetapkan sebesar 75 mm ataupun 3 inci. Nah, beberapa konsultan juga itu memberikan toleransi 150 mm atau 6 inci untuk tiang yang berukuran besar. Nah, tapi semua itu juga tergantung dari kondisi tanah dan kesulitan pekerjaan. Bagian yang kelima yaitu posisi tiang yang miring, di mana toleransi kemiringan vertikal yang umum adalah 2% untuk pasir dan lempung yang lunak, 4% untuk lapisan yang sulit dan nggak seragam. Yang ketiga yaitu 2% untuk konstruksi pantai dan laut yang lebih dari 50% panjang tiangnya itu berada di atas. Bagian yang keenam yaitu tiang pancang pada tanah yang lunak. Sebagai contohnya itu kita bisa lihat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya, di mana tanah lunak itu di sana mempunyai ketebalan 25 meter. Padahal rata-rata tanah yang keras itu berada pada 40 meter. Kita masuk ke bagian yang ketujuh yaitu keruntuhan penetrasi, di mana kalian bisa melihatnya di gambar yang ini dan ini. Oke, jadi pada tipe keruntuhan ini, keruntuhan geser pada tanah itu tidak terjadi ya, akibat beban fondasi hanya menembus dan menekan tanah ke samping yang mengakibatkan pemantapan tanah itu di dekat fondasi. Penempatan tanah tersebut berakibat pada penetrasi fondasi yang berkembang hanya pada zona yang terbatas dan berada tepat di dasar dan di sekitar. Masuk ke bagian non teknis permasalahan dalam pemasangan tiang pancang. Yang pertama itu ada getaran pemancangan dan yang kedua itu adalah dampak polusi. Nah, untuk getaran pemancangan sendiri berdasarkan hasil analisis yang telah didapat oleh Litbang Pemukiman itu terbagi berdasarkan beberapa kategori. Nah, yang bisa kalian lihat di gambar berikut ini, di sini dan di sini. Nah, untuk pekerjaan pemancangannya sendiri yang biasa menggunakan alat berat seperti drop hammer, diesel hammer, dan hydraulic hammer, beberapa alat berat tersebut itu menimbulkan kebisingan serta polusi yang sangat mengganggu lingkungan yang berada di sekitar proyek. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan dalam penggunaan alat berat tersebut agar tidak terlalu mengganggu lingkungan yang berada di sekitar proyek. Masuk ke bagian yang kelima yaitu posisi tiang yang miring, di mana toleransi kemiringan vertikal yang umum adalah 2% untuk pasir dan lempung yang lunak,
4% untuk lapisan yang sulit dan nggak seragam. Yang ketiga yaitu 2% untuk konstruksi pantai dan laut yang lebih dari 50% panjang tiangnya itu berada di atas permukaan tanah. Oke, jadi kita masuk di bagian yang kedua dalam permasalahan pemasangan tiang pancang non teknis, yaitu dampak polusi, di mana alat berat yang biasa kita gunakan, contohnya diesel hammer, drop hammer, dan hydraulic hammer yang bisa kita lihat di gambar ini berikut ini dan di sini. Ya, jadi alat-alat berat tersebut yang mengakibatkan kebisingan serta dampak polusi udara terhadap lingkungan sekitar. Nah, di mana alat-alat tersebut bisa menimbulkan polusi udara yang cukup besar ya. Contohnya itu seperti drop hammer. Oke guys, nah jadi tadi itu adalah video penjelasan mengenai permasalahan yang dapat terjadi dalam pemasangan tiang pancang. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. See you guys in the next video. Bye bye.